Ya, Dokter, monggo. karena penguji eksternal sudah bergabung dengan kita dan kita sudah lengkap. Mestinya ada satu lagi Dokter Arif, tapi Dokter Arif halangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu secara virtual, masih dalam keadaan duka juga karena kita baru saja kehilangan satu guru besar dan hari ini salah seorang sejawat kita juga berpulang karena COVID. Dokter Jati, spesialis anestesi. Tetapi kegiatan tetap harus berlangsung. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan ujian kelayakan atas nama untuk mahasiswa, kandidat dokter atas nama Saudara Didi Wahyudi SKM MKes dengan judul disertasi pengaruh aktivitas luar ruangan dan suplementasi vitamin D terhadap progresivitas miopia, studi pada siswa SMP Kota Semarang yang mendapat koreksi kacamata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suharjo, sarjana utama spesialis mata konsultan yang telah bergabung dengan kita dari Yogyakarta, dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga sebagai penguji internal Profesor Dr. Ignatius Riwanto, dan sebagai kopromotor 1 Dr. Hardono Susanto dan kopromotor 2 Dr. Suhartono MKes serta promotor Profesor Dr. Winarto spesialis mata konsultan. Baik, sebelum kita berikan kesempatan kepada Saudara Didi Wahyudi untuk menyampaikan disertasinya, ringkasan kita persilakan dulu Pak Didi untuk menunggu di waiting room karena kita akan rapat tertutup sebentar sebelum mulai ujian. Silakan Pak Didi. Baik. Prof Win, sebelum kita mulai dengan presentasi dari Pak Didi, silakan Prof Win mungkin ada pengantar. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua penguji dan pembimbing. Terima kasih atas kehadirannya bisa meluangkan waktu pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan terima kasih yang banyak pada para pembimbing, penguji yang telah memberikan masukan, bahkan sampai yang terakhir kemarin, sampai istilahnya dituntun betul step by step-nya sehingga menghasilkan ini. Dan terima kasih khusus kepada Pak Hartono yang ada extra work di tahun-tahun baru ini ya, dan akhirnya menurut saya ya ini cukup layak sekarang untuk diajukan tulisan ini walaupun masih ada kekurangan di sana sini, dan inilah hasil dari kami atas pembimbingan ini yang beberapa ya sudah kita perbaiki sedapat mungkin. Dengan demikian ini kami serahkan pada para penguji untuk menilai tentang kelayakan disertasi ini sampai dengan saat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Wipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Winarto. Selanjutnya saya persilakan mungkin Profesor Dr. Hardono Susanto. Silakan, Prof. Oke, sampun. Nanti saja. Dari Pak Hartono, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi terima kasih Bu Vivin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suharjo, Prof. Hardono, Prof. Ri, dan Prof. Win dan Bu Vivin yang saya hormati. Ya, saya ingin menyampaikan mungkin seperti dipesankan waktu seminar hasil yang terakhir itu Pak Didi memang sudah sempat berkonsultasi dan diskusi dengan saya mengolah dan menganalisis datanya. Jadi saya baru dapatkan datanya terakhir ini, dan kami sudah mencoba meskipun masih banyak juga kekurangan untuk melakukan analisis supaya agar lebih logik begitu terkait dengan aspek metodologi maupun statistiknya, sehingga untuk dependen variabel utama yaitu progresivitas, waktu itu kita bahkan sudah mencoba menganalisis, melakukan kajian untuk progresivitas itu dinilai tidak hanya di salah satu sisi mata, tapi kami juga waktu itu sempat analisis OD dan OS progresif, dua-duanya progresif, salah satu progresif dan dua-duanya tidak progresif. Itu coba kita lakukan analisis dan memang hasilnya cukup baik, hasil-hasil data-data penelitian Pak Didi ini. Dan terakhir pesan tentang
regresi logistik sudah coba kami lakukan juga, yaitu dengan mengkategorikan outcome utama, yaitu progresivitas terjadi atau tidak terjadi. Kemudian dari beberapa variabel karakteristik yang signifikan, P kurang dari 0,25, kami masukkan ke step-step di multivariat logistik, dan memang dengan menggunakan metode backward, akhirnya memang yang muncul di step terakhir itu seperti disajikan di halaman 79 adalah yang paling berpengaruh terhadap kejadian progresivitas adalah jenis pelakuannya, dan di situ terbukti bahwa terbukti sebagai protection factor, ya. Jadi misalnya untuk P1 aktivitas luar ruang itu dengan nilai OR atau eksponen B 0,136, berarti subjek yang diberi intervensi aktivitas luar ruang, kemungkinan untuk terjadinya progresivitas adalah 0,1 sekian dibanding yang kontrol. Saya kira itu, dan Pak Didik sudah berusaha maksimal, tapi mungkin begitu Bu Vivin yang sudah kami lakukan. Memang banyak keterbatasan terkait, kami juga membatasi untuk kontak langsung, jadi ya pernah memang ketemu 1-2 kali, tapi setelah itu kita hanya komunikasi lewat telepon. Saya kira demikian Bu Vivin. Ya, baik, terima kasih Pak Artono. Tapi ya sedikit banyak sudah lebih daripada sebelumnya ya. Baik, saya undang kembali Pak Didik. Sebentar. Ya, Pak Didik, selamat pagi. Saudara Didik Wahyuti, Anda hari ini akan mengajukan atau akan menjalani ujian kelayakan untuk naskah disertasi. Silakan dipresentasikan secara singkat dan tetap informatif. Tolong perhatikan waktunya selama 30 menit. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada para promotor dan para penguji untuk mengisi nilai. Nanti kami sudah emailkan formnya untuk bisa diisi nanti setelah selesai ujian. Baik, silakan Pak Didik memulai presentasinya pada jam 9:12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Dr. Vivin Lutfia Ratnawati sebagai Ketua Sidang dan Ketua Program DIKK, yang terhormat Profesor Dr. Suharjo SPMK dari UGM sebagai penguji eksternal, yang terhormat Profesor Dr. Iwanto SPPD dari sebagai penguji internal, yang terhormat Profesor Dr. Hardono PAK, yang terhormat Profesor Dr. Winarto, yang terhormat Dr. Suhartono MKes. Disertasi ini berjudul Pengaruh Aktivitas Luar Ruang dan Suplementasi Vitamin D terhadap Progresivitas Miopia, yang dilatar belakangi oleh peningkatan prevalensi miopia di seluruh dunia dan terjadi pada usia 15-24. Survei dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan di berbagai negara termasuk di Asia Tenggara dan di Indonesia sebesar 80-90%. Kemudian miopia dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi, dan dapat meningkat terus akan mengalami progresivitas miopia, dan akan dilakukan untuk memperlambat perkembangan miopia karena dikarenakan oleh pengaruhnya dapat menyebabkan miopia crescent, corpus vitrium yang encer, kekeruan corpus vitrium, dan pemanjangan sumbu aksial dan ablasi retina. Dan ini data Riskersdas, menurut prevalensi pemakai kacamata dan lensa kontak juga terus mengalami peningkatan dari tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, dan tamat SMA.
dan tamat perguruan tinggi. Kemudian tindakan-tindakan yang sudah dilakukan yaitu memberikan lensa multifokal, tetes atropin, ortokeratologi, dan paparan luar ruang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi progresivitas miopia yaitu genetik, lingkungan, kemudian gaya hidup. Kemudian progresivitas miopia terjadi pada usia 8 tahun dan berlanjut hingga usia sekolah. Konsentrasi serum 25 hidroksivitamin D yang lebih rendah dikaitkan dengan risiko miopia yang lebih tinggi, dan prevalensi miopia secara signifikan lebih tinggi pada individu dengan kekurangan vitamin D dibanding dengan individu dengan keadaan vitamin D yang cukup, dan anak-anak dengan tingkat serum vitamin D yang rendah adalah ukuran sumbu aksialnya lebih panjang. Risiko miopia menurun dengan meningkatnya serum vitamin D. Ini kondisi rata kadar vitamin D, dan vitamin D sangat berhubungan pula dengan FO2 max dan indikator kebugaran yang merupakan indikator kebugaran fisik, dan latihan dapat mempengaruhi perubahan ukuran kelainan bilik mata depan dan dengan kecepatan rata-rata 6,89 km per jam. Rumusan masalahnya yaitu rumusan masalah umum, apakah aktivitas luar ruang dan suplementasi D dapat menghambat progresivitas miop. Kemudian rumusan masalah khususnya adalah apakah aktivitas luar ruang dan suplementasi D berpengaruh terhadap peningkatan kadar serum vitamin D. Kemudian aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas sklera, berpengaruh terhadap penurunan tekanan intraokuler, dan berpengaruh terhadap penurunan ukuran bilik mata depan dan juga ukuran sumbu aksial bola mata. Ini penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah variabel pemberian aktivitas luar ruang dalam bentuk senam anak Indonesia belum pernah dilakukan, dan kadar serum hidroksivitamin D yang rendah adalah risiko tingginya miopia, dan panjang aksial bola mata belum pernah dilakukan suplementasi D untuk penghambat, belum pernah dilakukan untuk melakukan penghambatan progresivitas miopia. Tujuannya adalah untuk membuktikan pengaruh aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D menghambat progresivitas miopia, dan tujuan khususnya adalah apakah membuktikan pengaruh aktivitas luar ruang dan suplementasi D terhadap peningkatan kadar serum hidroksivitamin D, terhadap peningkatan likuiditas sklera, kemudian penurunan tekanan intraokuler, dan penurunan ukuran bilik mata depan, dan penurunan ukuran sumbu aksial bola mata. Manfaat teoritis memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, melengkapi konsep yang telah ada, dan memberikan kontribusi dalam bidang terapi miopia. Manfaat praktis, kemudian bab 2 berisikan tentang progresivitas miopia berhubungan dengan derajat miopia dan panjang aksial. Ini merupakan kondisi vitamin D di dalam tubuh kita yang bersumber dari matahari, bersumber dari makanan juga, diproses dalam kulit dan di hati, kemudian digunakan dalam target sel, dan dimungkinkan nanti total activation di dalam bola mata dalam bentuk D3, 25 D3, dan 125 D3. Kemudian ini adalah hubungan vitamin D dengan miopia, bahwa asam retinoid dikenal sebagai faktor dalam sel retinoskler untuk memperpanjang bola mata. Asam retinoid dapat bekerja setelah reseptor asam retinoid dan reseptor 25 OAD terheterodimerisasi dengan reseptor retinoid X. Kemudian ini adalah hubungan vitamin D dengan luar ruangan dengan miopia. Kemudian dalam bab 3 tersaji dalam kategori bahwa makanan suplementasi vitamin D merupakan sumber serum 25 OHD yang dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, kemudian juga mempengaruhi akomodasi dan mempengaruhi miopia. Dalam hal ini adalah likuiditas sklera, dan likuiditas sklera mempengaruhi kolagen tipe 1, dan kolagen ini berhubungan dengan sumbu aksial bola mata dan progresivitas. Kerangka konsep
tersaji dalam bagian berikut, yaitu suplementasi vitamin D dan aktivitas luar ruang sebagai sumber serum vitamin serum 25 OHD mempengaruhi rigiditas sklera yang dihitung dari tekanan intraokuler yang mempengaruhi bilik mata depan dan bermuara pada pemanjangan sumbu aksial dan berefek pada progresivitas miopia. Hipotesis mayor penelitian ini adalah aktivitas luar ruang dan suplementasi D menghambat progresivitas miopia. Hipotesis minornya adalah aktivitas luar ruang dan suplementasi D berpengaruh terhadap peningkatan instruksi vitamin D, berpengaruh terhadap peningkatan sklera, berpengaruh terhadap penurunan tekanan intraokuler bola mata, berpengaruh terhadap penurunan ukuran bilik mata depan, dan berpengaruh terhadap ukuran sumbu aksial bola mata. Metode penelitian ini adalah menggunakan populasi eksperimen, kemudian populasi sampelnya adalah sebagai berikut, kemudian ini adalah alur penelitian, kemudian ini hasilnya bahwa diambil dari 4 SMP di Kota Semarang dengan organ kondisi dan karakteristik yang sama, dengan memberikan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian dilakukan random block juga, kemudian diberi perlakuan 12 minggu, dan setelah perlakuan dilakukan pengukuran kadar instruksi vitamin D, rigiditas sklera, ukuran TiO, ukuran COA, ukuran sumbu aksial bola mata. Hasilnya adalah ini merupakan gambaran karakteristik subjek penelitian dan uji beda pada kelompok perlakuan dan kontrol. Pada hasil tersebut terlihat bahwa pada usia dan pemakaian gadget terjadi perbedaan yang signifikan, kemudian untuk variabel yang lain tidak mengalami. Kemudian perbedaan kadar serum instruksi vitamin D sebelum dan sesudah tabel 52 menunjukkan hubungan perlakuan dengan kadar instruksi vitamin D dalam darah kelompok P1, P2, dan P3 setelah perlakuan menunjukkan peningkatan. Hasil analisis uji ANOVA menunjukkan sebelum intervensi kelompok perlakuan tidak ada perbedaan kadar serum instruksi vitamin D darah kurang lebih besar dari 0,05. Kemudian pada tiap-tiap kelompok juga tidak menunjukkan perbedaan. Hasil analisis Kruskal-Wallis menunjukkan P kurang dari 0,05 setelah intervensi kelompok perlakuan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian pada tabel 53 menunjukkan bahwa hasil rigiditas setelah perlakuan pada kelompok P2 dan P3 mengalami peningkatan dibanding sebelum perlakuan. Hasil analisis uji ANOVA menunjukkan sebelum intervensi kelompok perlakuan tidak ada perbedaan rigiditas sklera. Dengan demikian pula uji Kruskal-Wallis setelah perlakuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara rata selisih peningkatan rigiditas sklera kelompok perlakuan terjadi pada P2 dan P3 yaitu 0,08 nanomol per liter dan 0,03 nanomol per liter. Kemudian pada tabel 54 menunjukkan pengukuran sebelum perlakuan. Hasil pengujian ANOVA diperoleh kondisi sebelum dan setelah tidak menunjukkan perbedaan ukuran tekanan bola mata. Kemudian perbedaan ukuran bilik mata depan, demikian pula bahwa hasil uji ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan, namun nilai ukuran bilik mata depan mengalami penurunan pada P2 dan P3. Kemudian perbedaan kejadian progresivitas miopia sebelum dan sesudah dari perbedaan ukuran sumbu aksial sebelum dan sesudah terlebih dahulu menunjukkan hubungan perlakuan dengan kejadian progresivitas miopia pada kelompok aktivitas luar menunjukkan kelompok perlakuan P1, P2, dan P3. Kelompok ketiga mengalami peningkatan walaupun kecil dan masih dalam kategori sumbu aksial yang normal. Hasil analisis uji Kruskal-Wallis menunjukkan sebelum dan
Setelah intervensi kelompok perlakuan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian analisis perbedaan kejadian progresivitas miopia bahwa pada P1, P2, dan P3 progresivitas miopia yang kecil yaitu 1 sampai dengan 2%. Bahkan pada kelompok P2 pada mata kiri tidak mengalami progresivitas. Kelompok kontrol menunjukkan angka progresivitas yang lebih besar dibanding perlakuan. Kemudian hasil analisis uji G-square menunjukkan ada hubungan perlakuan dengan kejadian progresivitas miopia mata kanan. Kemudian hasil uji G-square menunjukkan ada hubungan perlakuan dengan kejadian progresivitas mata kiri. Kemudian analisis perbedaan ukuran dioptri miopia responden sebelum dan sesudah perlakuan menunjukkan angka penurunan bahwa pada P1 deltanya adalah kurang dari 1/4, P2 juga kurang, kemudian sedangkan P3 lebih dari 0,75 mendekati 1. Kemudian analisis pengaruh karakteristik penelitian perlakuan yaitu kita lakukan pada step 1 dengan memasukkan lama pemakaian gadget dan umur yang memiliki nilai P kurang dari 0,25, artinya terdapat pengaruh jenis perlakuan terhadap progresivitas miopia dan umur dan lama pemakaian gadget memiliki nilai P lebih besar dari 0,25, artinya tidak terdapat pengaruh umur dan lama pemakaian gadget terhadap progresivitas miopia. Variabel umur dan lama pemakaian gadget sebagai confounding. Kemudian pada step 2, keluar dari model, ya hanya memasukkan pemakaian gadget terhadap progresivitas miopia. Untuk jenis perlakuan pada setiap kelompok memiliki nilai P kurang dari 0,025, terdapat pengaruh jenis perlakuan terhadap progresivitas miopia, sedangkan lama pemakaian gadget memiliki nilai P lebih besar dari 0,025. Artinya tidak terdapat pengaruh umur dan lama pemakaian gadget terhadap progresivitas miopia. Pada step 3, umur dan pemakaian gadget keluar dari model, jadi hanya melihat pengaruh jenis perlakuan terhadap progresivitas miopia dengan nilai P kurang dari 0,025, artinya terdapat pengaruh jenis perlakuan terhadap progresivitas miopia. Tabel 59 menunjukkan perlakuan suplementasi vitamin D terhadap variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap progresivitas miopia dengan nilai P kurang dari 0,05 dan nilai ekspektasi paling besar. Model logistik hasil uji regresi logistik multivariat menunjukkan bahwa faktor proteksi terbesar untuk kejadian progresivitas miopia adalah perlakuan suplementasi vitamin D dengan OR 0,040, diikuti aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D OR 0,085 dan aktivitas luar ruang OR 0,136. Kemudian ini adalah kesimpulan dan caranya. Aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D meningkatkan serum hidroksi vitamin D, meningkatkan rigiditas sklera, menurunkan tekanan bola mata, kemudian menurunkan ukuran bilik mata depan, menurunkan ukuran sumbu aksial, dan suplementasi vitamin D sebagai faktor proteksi terbesar untuk kejadian progresivitas miopia, diikuti aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D dan aktivitas luar ruang. Saran, aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D pada siswa SMP dapat menghambat progresivitas miopia. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan durasi dan populasi yang lebih besar dan berulang sehingga hubungan sebab akibat dapat jelas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar promosi kesehatan tentang pemberian aktivitas luar ruang dan suplementasi vitamin D dapat menghambat progresivitas miopia. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Sekian. Monggo.